Tentulah saudaraku kita sedih. Dari pagi kita beribadah salat 5 waktu. Susah payah kita mencari nafkah. Susah payah kita menunaikan ibadah haji mungkin. Berzakat, keluarkan, berpuasa dengan tekun. Tapi akhirnya masuk neraka juga. Takut enggak? Itu ada judul lagi, satu lagi. Sajak Buya namanya Al-Kauf. Karena sajak spiritual ada 530, banyak sekali yang Buya membacakan. Satu ketika Buya sharekan. Bisa melalui lewat WA. Sajak-sajak spiritual dan posisi cinta. Itu peringatan bagi kita semuanya. Selagi kita masih muda, selagi kita sehat, ayo mari tingkatkan keimanan ketakwaan kita. Bukan sekedar bicara, bukan sekedar kita menyampaikan lewat mimbar, tetapi kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ialah mengajak orang untuk berbuat baik. Di samping kita islah diri, juga mendakwahkan pentingnya kita beragama, penting kita beriman dan bertakwa. Kalau tidak, kita akan menjadi sasaran malaikat untuk dicebloskan kepada penjara. Saudaraku, tak usah ragu dan tak usah bimbang. Jikalau antum semuanya hari ini yang mulia telah mengingatkan anak-anaknya, cucu-cucunya, kakak dan adiknya, sahabat dan tetangganya untuk melaksanakan perintah agama, tapi mereka tidak menjalankannya, maka malaikat pun mencatat bahwa kita telah pernah mengajak mereka tanggal 5 Oktober 2025 untuk sholat berjamaah ke masjid. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada catatan malaikat yang mencatat kita mengajak mereka berbuat baik. Maka itu menjadi persaksian kita nanti di yaumil akhirah. Bahwa saya pernah mengajak anak saya dan cucu saya. Dan gak pernah saya gak ajak mereka sholat berjemaah dan Jumat ketika datang waktunya. Dan tidak pernah saya tidak mengajak teman tetangga saya untuk berjemaah sholat di masjid. Tapi ia mengingkarinya. Wahai malaikat, apakah saya tetap masuk neraka? Maka sesuai dengan hadis yang disampaikan dan kita baca, maka yang bersangkutan tidak jadi masuk neraka, masuk surga. Oleh sebab itu, punyalah catatan sekarang. Catatan amal kita namanya. Atau catatan buruk kita selama kita hidup. Bahwa akan dipertanggungjawabkan segala kehidupan kita nanti di dunia ini pada waktu di akhirat. Pada akhirnya, apakah kita masuk neraka dan surga. Bisa kita proteksi, kita deteksi dari sekarang. Paling tidak Buya mengingatkan pentingnya kita mengetahui apa maksud surah Al-Asri, surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Nah, Buya menjelaskan itu. Ini adalah keyakinan kita beriman kepada Allah bahwa dzalikal kitabul la raiba fi. Inilah Alkitab yang datang dari gaib. Betul-betul petunjuk bagi orang beriman dan bertakwa. Jadi saudaraku sekalian, tidak usah ragu dan bimbang menyampaikan bahwa semua itu datang dari Yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Bahwa Allah itu sayang kepada kita, agar kita senantiasa berdakwah dengan baik, dengan bekal yang baik. Semoga kita nanti masuk surga semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga berguna dan bermanfaat, bahwa kita memiliki senjata yang hebat dalam rangka berdakwah ini. Dan jangan lupa, puncak dari dakwah kita, saat dunia akan datang tamu dari berbagai negara, Amerika, beberapa negara bagian, Australia, Eropa, Afrika, kemudian negara Asia, akan datang berhadir bersama dengan kita di Lampung tanggal 28, 29, 30 November bulan depan, berarti sekarang Oktober ya. Tanpa terasa kita lewati. Mari kita berjuang. Mari kita mengajak mereka agar menjadi catatan amal kita bahwa kita telah banyak mengajak orang berbuat baik. Dan malaikat akan nanti memperlihatkan catatan amal kita itu
Kalau ada yang menuntut kita bahwa mereka merasa tidak pernah kita ingatkan mengajak kebaikan. Setuju? Insya Allah? Ya, baik saudaraku. 2 hari lagi kita juga pindah ke masjid lain. Tentu kita harus mempunyai listing, kepastian berapa orang yang akan kita berangkatkan bersama dengan kita. Ya kan? Karena kita sudah bertekad untuk mengamalkan agama agar kita sukses bahagia di dunia dan akhirat ya. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.